Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiatunisa dari Prodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Di samping saya, Farah. adik sepupu saya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ayat dan hadis. Fungsi harta itu ada 5. Fungsi harta sebagai kebutuhan pokok, harta sebagai perhiasan hidup, harta sebagai ujian bagi manusia, harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kelima, harta sebagai bekal ibadah. Yang pertama, harta sebagai kebutuhan pokok. Itu dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 60 yang bunyinya wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fajarat minhu ithnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan oleh Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 60 yaitu, sebagai manusia, kita harus menjaga dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Manusia boleh menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam di muka bumi ini, tetapi tidak boleh merusaknya. Sebagai manusia, janganlah kita membalas air susu dengan air tuba. Artinya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia janganlah kita balas dengan kedurhakaan kepada Allah. Akibatnya, nikmat itu akan dicabut bagi manusia. Fungsi harta yang kedua yaitu harta sebagai perhiasan hidup. Dalilnya ada di surat Ali Imran ayat 14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal ghayli musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Implementasi dari surat Ali Imran ayat 14 yaitu, kecintaan terhadap dunia tidak tercela, akan menjadi tercela apabila kita mengambil sesuatu yang Allah berikan. Contohnya, Allah mencintai manusia jauh dari riba. Namun, manusia bertransaksi riba bahkan bekerja di tempat ribawi, sehingga kecintaannya akan dunia berupa gaji dan sumber kehidupan menghalanginya dari apa yang Allah cintai. Dan yang ketiga, fungsi harta sebagai ujian bagi manusia, yang dalilnya ada di surat At-Tagabun ayat 15 yang bunyinya innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim, yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Implementasi dari surat At-Tagabun ayat 15 yaitu, Allah menjadikan harta bagi manusia itu sebagai ujian. Allah memberikan harta itu hanya sementara, maka kita sebagai manusia harus memanfaatkannya dengan baik-baik. Karena apa? Karena harta akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Harta sebagai ujian bagi manusia itu juga ada dalilnya dari hadis riwayat At-Tirmizi yang bunyinya innamal likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal, yang artinya sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki fitnah atau bahan ujian, dan fitnah umatku adalah harta. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad berkata bahwa ujian bagi umat muslim itu adalah harta. Contohnya, zaman sekarang ini banyak antara sesama muslim yang bertengkar meributkan harta. Padahal harta itu hanyalah titipan Allah yang tidak kekal, yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Maka kita sebagai muslim janganlah meributkan harta yang hanya sebagai titipan Allah. Yang keempat, fungsi harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalilnya ada di surat Al-An'am ayat 141 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyati wa khairu ma'rusyati wa nakhla wazzar'a mukhtalifan ukuluhu wazzaituna warrummana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza amsar wa atu haqquhu yawma hasadih wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Implementasi dari surah Al-An'am ayat 141 yaitu Allah telah menjadikan kebun buah dan lainnya untuk kaum muslimin. Allah menyuruh makan bermacam-macam buah tersebut jika berbuah, dan Allah menyuruh menunaikan zakat ketika memetik hasil panen buah tersebut. Dan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Adapun hadisnya yaitu hadis riwayat Tirmizi yang bunyinya An Abi Barzah Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abadi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu, yang artinya diriwayatkan dari Abu Barzah Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa dipergunakan, tentang hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, dan jasmaninya untuk apa dipergunakan. Implementasi dari hadis tersebut yaitu dari sabda Rasulullah tersebut dijelaskan bahwa pada hari akhir nanti kita ditanya tentang harta yang kita dapatkan berasal dari mana, untuk apa dipergunakan, karena harta merupakan amanah yang Allah berikan kepada manusia, maka setiap amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Yang kelima, fungsi harta sebagai bekal ibadah ada di surat Al-Shaf ayat 10 dan 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabi alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Implementasi dari surat Asy-Syaf ayat 10 dan 11 yaitu, pada dasarnya aktivitas dalam kehidupan ini bertujuan untuk menghindari diri dari siksaan, sekaligus mendapatkan kesuksesan. Allah menggunakan kata tijarah yang bermakna perniagaan yang ditawarkan oleh Allah sebuah perniagaan agar terhindar dari ketidaksuksesan. Dan jangan sampai orientasi hidup kita berubah menjadi selain Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berhati-hati karena ada orang yang seolah-olah berjuang untuk akhirat tapi orientasinya untuk keuntungan dunia. Yang mana hadisnya dari hadis riwayat Al-Bukhari dan dari Abu Hurairah yang bunyinya waman kana min ahlis shadaqah
du'iya min babi shadaqah, yang artinya barang siapa termasuk orang yang senantiasa bersedekah, maka dia akan dipanggil untuk surga lewat pintu sedekah. Implementasi dari hadis tersebut yaitu dijelaskan bahwa harta sebagai bekal ibadah bagi manusia, yaitu bagi manusia yang senantiasa bersedekah semasa hidupnya, maka kelak di akhirat ia akan dipanggil masuk surga lewat pintu sedekah yang diamalkan di dunia. Sekian penjelasan dari saya mengenai ayat dan hadis dari fungsi harta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.